Sobat calon guru semuanya, setelah kita menuntaskan pengelolaan kinerja di ruang GTK di tahun 2025, yang mana di sini untuk predikat penilaian kinerja ini sudah kita terima ya, dan untuk hasil pengelolaan kinerja atau SKP di ruang GTK ketika kalian masuk di kinerja BKN di sini sudah masuk ya, sudah final dan juga sudah dikirim ke SI ASN. Maka langkah berikutnya jangan sampai lupa, karena sekarang kita masuki bulan Januari. Ini kita harus melanjutkan pengelolaan kinerja yang ada di tahun 2026. Dan pada video ini saya akan memberikan pengalaman bagi mereka cara mengisi RHK atau rencana hasil kerja SKP di ruang GTK pada tahun 2026. Bagi mereka caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita melakukan pengisian RHK di tahun 2026 di ruang GTK. Di sini saya langsung saja masuk di sini ya, yaitu ruang GTK seperti ini. Kemudian kita bisa klik saja enter. Kemudian kita klik di beranda ya. Kemudian kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik di pengelolaan kinerja. Nah, berikutnya ini merupakan tampilan yang masih di tahun 2025. Maka teman-teman setelah kalian sampai di sini, maka silakan klik di bagian guru ya. Kita klik di guru, kemudian teman-teman pilih di sini sebagai pegawai. Nah, berikutnya untuk mengubah periode, untuk melakukan ini kan masih di 2025 ya. Untuk mengubah periode ke 2026, melakukan pengisian SKP, maka teman-teman kliknya di sini. Ini kan ada nama kita ya. Kita ganti periode dulu. Nama kita klik di sini, ada tombol semacam gulir drop down ya. Kita klik di sini. Kemudian di sini kalian klik ganti periode. Kemudian di sini kita klik di sini, kita pilih yang periode Januari sampai Desember 2026. Kita klik saja di sini. Kemudian kita klik pilih. Maka berikutnya kita berhasil ganti periode ke Januari sampai Desember 2026. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya ini merupakan tahapan untuk yang di tahun ini ya. Jadi nanti kita mulai perencanaan kinerja, mulai dari isi pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja. Nah ini ya, terlebih dahulu teman-teman ketika melakukan pengisian, ini diupayakan lakukan diskusi juga dengan kepala sekolahnya gitu ya. Nah ini untuk rekomendasi lini masa pengelolaan kinerja. Jadi pada bulan Januari ini kita melakukan perencanaan kinerja. Kemudian untuk Februari sampai dengan Desember itu adalah persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian pelaksanaan tidak lanjut, dan juga untuk penetapan predikat kinerja ini adalah di bulan Desember ya. Nah sekarang kita masuk ini di bulan Januari, yaitu di sini. Nah untuk melanjutkan pengisian berikutnya kita klik saja, yaitu mulai ya. Nah di sini kita klik mulai di sini, yaitu mulai perencanaan kinerja, mulai dari mengisi tugas pokok. Kita klik di sini, kita mulai. Nah selanjutnya langkah pertama teman-teman melakukan pengecekan data ya, cek data diri Anda gitu ya. Pastikan jenjang dan seterusnya ini sesuai ya, karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja ya. Oke, dipastikan ini namanya benar gitu ya. Kalau misalkan ingin edit nanti di sini kalau ada kesalahan ya. Nama, kemudian NIP, status, kemudian pangkat golongan, jabatan, dan sebagainya ya. Penilainya siapa gitu. Kalau misalkan ada yang diedit, kalian editnya di sini. Kalau misalkan data udah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Oke, ini adalah apakah data diri Anda ini sudah benar. Kalau misalkan kalian ingin cek ulang lagi, klik di sini. Karena data saya sudah benar, saya klik data sudah benar. Kita klik data sudah benar. Oke, kemudian kita akan diarahkan menuju ke tampilan yang seperti ini. Jadi di sini terdapat yaitu 5 tahapan teman-teman ya. Untuk melakukan perencanaan kinerja itu ada 5 tahapan. Yang pertama pelaksanaan tugas pokok, kemudian ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja serta rangkuman. Nah untuk di pelaksanaan tugas pokok
di sini ini sepertinya lebih sederhana ya daripada yang sebelumnya, teman. Oke, di sini pelaksanaan tugas pokok ini sudah fix ya, nggak bisa diedit ini. Nah, pelaksanaan tugas pokok berikut tugas keseharian dan tugas tambahan Anda sebagai guru di satuan pendidikan. Anda nggak perlu unggah bukti dukung ya. Misalkan yang pertama, terlaksananya perencanaan pembelajaran, pembimbingan, dan mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Terlaksananya pembelajaran, terlaksananya penilaian. Ini kan tugas pokok guru itu kan merencanakan, melakukan pembelajaran dan juga menilai gitu kan. Kemudian yang keempat ini adalah kita tambah satu, ini kita pilih satu ya, yaitu terlaksananya pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini kita pilih. Ini misalkan adalah membimbing dan melatih kegiatan ekstra, kegiatan kokurikuler, kemudian membimbing dan melatih kegiatan ekstrakurikuler. Menjadi guru wali, khusus guru mapel SMP, SMA, SMK ya, atau sederajat. Kalau misalkan saya ini kan guru SD ya, guru SD itu tidak di sini ya, karena untuk guru wali itu khusus guru mapel ya. Kemudian di sini membimbing dan melatih kegiatan kurikuler, membimbing dan melatih kegiatan ekstrakurikuler. Saya pilih yang ini, kita klik di sini. Oke. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman ingin menambah, maka kalian bisa klik di sini tambah. Misalkan ingin nambah menjadi ini, membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler, teman-teman bisa klik di sini. Nah ini ya, ini kalau misalkan teman-teman setelah dipikir-pikir kokurikulernya ini nggak dipakai atau ingin dihapus terlalu banyak mungkin ya, kalian untuk menghapusnya bisa klik di sini, klik di sini. Kalau misalkan ingin menambah lagi, tinggal klik tambah lagi. Oke. Kemudian di sini saya akan tambahkan saja, yaitu membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler. Kita klik di sini. Nah, setelah di tugas pokok selesai, berikutnya kita lanjut ke tambahan. Tambahan yang ini ya, opsional ya. Opsional itu artinya pilihan. Boleh iya, kemudian boleh tidak gitu ya. Nah, terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua misalkan ya. Nah, ini kita pilih di sini. Ini misalkan wakil kepala sekolah, kemudian ketua program keahlian, ini di kejuruan ya, kepala perpus, kepala labor, wali kelas dan lain sebagainya, pembina ekskul. Nah ini oke, ini saya akan memilih yaitu wali kelas ya, wali kelas. Kemudian kalau misalkan ingin menambah lagi, ini kita klik di sini tambah. Misalkan di sini tadi wali kelas sudah. Kemudian berikutnya di sini ada tutor pendidikan kesetaraan mungkin ya. Kemudian koordinator MGMP dan lain sebagainya. Guru piket, kemudian pembina eskul. Nah, saya akan memilih pembina ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, di sini kita klik di sini, pembina ekstrakurikuler. Oke, ini isiannya saya rasa udah cukup. Kalau misalkan sudah, teman-teman disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing dan juga kemampuan. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke praktik kinerja. Kita klik di sini. Kemudian kita diarahkan menuju ke tampilan seperti ini di praktik kinerja, dan berikutnya kita pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Jadi kita pilih satu saja untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ya dari indikator-indikator yang ada. Ini adalah kualitas pembelajaran. Kemudian di sini untuk semuanya sudah lumayan ya, mulai dari penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian, umpan balik konstruktif, kemudian instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, aktivitas interaktif. Oke, untuk disiplin positif dulu sudah, suasana kelas, keteraturan juga sudah, ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian, umpan balik. Oke, di sini saya akan memilih yang ini aja, pilih satu, ekspektasi pada murid ya. Jadi praktik pedagogis berupa penyampaian ekspektasi positif kepada semua dan setiap murid untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik dalam melakukan pembelajaran mendalam gitu ya. Oke, saya yang ini, pilih yang ini aja. Teman-teman disesuaikan ya dengan diri masing-masing ya, jangan sama nggak apa-apa ya.
Kemudian setelah itu kita ke pengembangan kompetensi, kita klik. Oh ya teman-teman, boleh juga ya kalau misalkan kalian ingin simpan draft dulu juga boleh, mungkin dilanjutkan kapan-kapan tuh boleh ya, nanti bisa dietelah. Oke, berikutnya di sini di bagian ini tadi pelaksanaan tugas pokok sudah, praktik kinerja sudah. Sekarang kita ke pengembangan kompetensi. Nah, ini indikator kompetensinya ini kita pilih nih. Kita pilih yaitu yang sesuai dengan indikator yang tadi ya. Yaitu ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, kemudian pembelajaran efektif berpusat pada murid, kemudian asesmen kematangan moral, pengembangan diri, kemudian orientasi, kemudian kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, pengetahuan konten, pembelajaran dan cara mengajarkannya, karakteristik dan seterusnya ya. Oke, coba ini kita pilih dulu. Ini lingkungan belajar yang aman dan nyaman, belajar dan efektif. Oke, coba di sini pelaporan, kematangan moral, emosi, berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Coba di sini indikatornya. Oke, saya akan pilih yang 1.2 aja ya. Pembelajaran efektif yang berpusat pada murid. Saya pilih di sini. Kalian juga bisa simpan draft dulu, boleh ya. Kemudian kalau misalkan simpan draft itu nanti sama artinya teman-teman ingin melanjutkan besok gitu ya. Nah itu. Contohnya kalau misalkan kita simpan draft tampilan seperti ini. Tinggal nanti kita lanjutkan gini, ya kan? Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan kita simpan draftnya di sini. Kalau misalkan sudah, jadi makna dari simpan draft itu adalah seperti itu. Sekarang saya lanjut ya, lanjut ke perilaku kerja. Kita klik di sini. Selanjutnya kita ngisi perilaku kerja. Ini adalah aspek yang pertama. Ini untuk cek daftar perilaku kerja juga boleh teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dulu, daftar perilaku kerja itu adalah yang seperti ini. Berorientasi pada pelayanan, yang ini ya, akuntabilitas, kemudian juga kompeten, harmonis gitu kan, kemudian loyal dan lain sebagainya. Nah ini silakan nanti dibaca-baca. Oke, kita isi yang di sini ya, berorientasi pelayanan. Indikator perilakunya adalah di sini bersifat ramah kepada murid dan orang tua tanpa beda-bedakan. Saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk ekspektasi khusus pimpinan, harapannya adalah apa ya, misalkan di sini oke yang ini. Kemudian akuntabilitasnya ini kita pilih yang ini. Kemudian ekspektasinya ya ini ya yang ini. Kemudian untuk kompetennya oke, kompetennya yang ini. Kemudian untuk ekspektasi, oke, ekspektasi terhadap pimpinan ya, harmonis. Kemudian ya, membangun lingkungan yang kondusif. Ekspektasi ini adalah untuk khusus pimpinan. Ini yang ini. Kemudian indikatornya oke. Dan berikutnya di sini menyesuaikan diri. Oke, ini kita isikan gini. Oke, kalau misalkan dirasa sudah antara indikator perilaku dan juga ekspektasi khusus harapan pimpinan, ini kita bisa simpan draft, bisa juga ke rangkuman. Kemudian setelah kita diskusi dengan atasan, ini tadi kita sudah sepakat ya, maka kita ke rangkuman. Oke, di rangkuman ini kita dipersilakan untuk mengecek kembali dari seluruh isian yang ada. Nah, kalau misalkan sampai di tahap ini teman-teman setelah dicek ternyata ingin ada yang diubah, kalian bisa klik ubah di sini. Tapi kalau misalkan sudah fix dan yakin pakai yang ini, maka kita tinggal ajukan perencanaan. Nah, ini ajukan perencanaan, kita klik di sini. Konfirmasi untuk ajukan perencanaan, ini kita klik di sini. Oke, nah setelah ini nanti teman-teman kita sepakati ya. Nah, sepakati perencanaan dan kirim ke e-kinerja.
perencanaan Anda sudah disetujui oleh atasan. Setelah disepakati, perencanaan akan otomatis dikirimkan ke e-kinerja dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, setelah ini saya akan langsung saja nih untuk sepakati. Kita klik sepakati dan kirim. Oke, ini ya. Kemudian kita scroll, ini kita klik sepakati perencanaan. Kita klik di sini. Kemudian kita konfirmasi. Oke. Berikutnya tampilan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan tampilannya seperti ini kita bisa coba lagi. Ternyata gagal. Data perencanaan SKP Anda gagal dialirkan ke e-kinerja, alasan belum diatur sebagai PLH PLT kepala sekolah di e-kinerja. Mohon coba lagi menekan tombol sinkro ruang GTK ya. Kita coba lagi, tadi gagal, kemudian kita sinkro saja nih di ruang GTK. Caranya gimana? Kita masuk di sini ke e-kinerja. Oke, di sini kita, ini kan masih 2025 ya. Ini kita klik sinkro di sini. Oke, pilih yang 26 sudah muncul ya, 26. Kemudian sinkro SKP ruang GTK. Klik. Oke. Kemudian coba, ini masih belum bisa. Oke, ini untuk PLT-nya. Ya, ini kemudian kita klik. Ini adalah 1 Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 ya. Kita sinkro. Oke, atasannya belum, nggak apa-apa ya. Ini kita oke. Oke, di sini untuk ini coba lagi 2026. Coba kita reload. Ini kalau misalkan terkadang belum bisa, ini terkadang dari atasan kita, kepala sekolahnya itu tuh belum melakukan pengisian RHK atau belum menuntaskan untuk pengisian di sana ya, atau mungkin belum menyetujuinya. Nah, jadi kita pantau secara berkala. Oke, kita masih di sini. Ini kita coba reload ya. Kita coba lagi. Nah, ini kita coba nanti komunikasi lagi dengan kepala sekolah. Jadi di sini kita sudah berhasil ya, tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja. Kapan itu? Yaitu di bulan Februari sampai dengan November. Nah, kira-kira demikian ya. Ini untuk cek perencanaannya adalah di sini. Nah, itu teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.